Assalamualaikum, it's Nisa Kesiho. Aku masih pakai video yang sama karena recordnya di hari yang sama. So ini adalah video kedua aku mengenai kuliah di AMU A to Z. Setelah di video pertama aku menjelaskan tentang beasiswa ICCR secara singkat. Nah, di video ini aku akan menjawab FAQ, frequently asked questions, mengenai beasiswa ICCR, masih tentang ICCR, juga memberikan tips tentang mendaftar beasiswa ICCR. So, let's go to the first question. Kak, dulu kakak daftar ICCR sekitar bulan apa? Tiap tahun beda-beda ya? Nah, dulu aku award di tahun 2016, tapi pendaftaran itu di akhir tahun 2015. Nah, waktu itu pendaftarannya dibuka di bulan Desember kalau nggak salah, tanggal 1 sampai 31. Nah, di tahun-tahun berikutnya sebelum pandemik itu pendaftaran bulan Januari, Februari. Dan di 2 tahun terakhir di masa pandemik pendaftaran itu dibuka sampai bulan Mei, Juni. Nah, jadi teman-teman harus update informasi di web portalnya ICCR ya. Pertanyaan kedua, dulu kakak daftar ICCR juga apply skor TOEFL nggak? Nah, iya, dulu aku apply skor TOEFL. Di video pertama aku juga jelasin kalau di web portalnya ditulis skor TOEFL itu untuk aplikan yang mau mendaftar jurusan bahasa Inggris. Nah, sekali lagi aku tekankan, menurut aku itu perlu tetap dilampirin karena banyak universitas di India itu menaruh syarat TOEFL itu salah satu syarat untuk mahasiswa asing. Nah, takutnya karena kalian nggak melampirkan skor TOEFL, aplikan udah gugur di awal pendaftaran di universitas. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Selanjutnya, BA Hons berarti milih 3 subjek ya, selain psikologi yang utama 2 lainnya kakak pilih apa? Oh ya, dulu 3 jurusan 3 universitas. Nah, dulu aku pilih, kalau nggak salah pilihan pertama dan kedua aku lupa deh yang mana, tapi aku pilih Osmania University jurusan International Studies, terus Delhi University jurusan Education, dan justru AMU Aligarh Muslim University aku taruh di urutan terakhir, jurusan Psikologi. Kak, kalau jalur mandiri ada yang jemput di bandara, kalau ICCR juga ada yang jemput gitu nggak sih? Nah iya, nanti dari ICCR akan mengarrange penjemputan kalian, makanya itu tiket itu perlu untuk di-upload di web portal. Jadi orang ICCR bisa mengarrange penjemputan kalian di bandara. Kak, kalau dapat ICCR gitu ada minimal GPA yang harus didapat nggak tiap semester? Misalnya GPA harus 3 ke atas, kalau enggak beasiswa dicabut. Dari ICCR nggak ada perjanjian tertulis kalau kita harus dapat nilai sekian. Yang aku baca adalah di peraturannya kalau kita harus lulus di semester atau tahun itu. Kalau misalkan kita nggak lulus di salah satu semester, harus tinggal semester, ICCR kan stop beasiswa itu sampai kita mengganti semester yang kita fail sampai masuk ke semester berikutnya, baru beasiswa itu dilanjut lagi. Nah, tapi sampai sekarang sih belum dengar kalau ada case yang seperti itu. Jadi teman-teman pinter-pinter aja memanage pelajaran di kampus biar nilainya stabil. Pertanyaan selanjutnya, kakak berarti tinggal di hostel ya? No, aku nggak tinggal di hostel, aku ngekos. Sebenarnya ICCR itu merekomendasikan awardee untuk tinggal di hostel demi alasan keamanan, tapi tidak mewajibkan karena nggak semua kampus memiliki fasilitas yang nyaman bagi kita. Ada beberapa kampus yang menyediakan hostel atau dormitory khusus untuk mahasiswa asing. Nah, ada juga yang enggak. Nah, kalau kita ngerasa nggak nyaman dengan hostel,
kita bisa minta untuk tinggal di luar dengan menanggung segala konsekuensinya, dan juga kita adjust dengan finance term ICCR mengenai rent allowance kalau nggak salah ya. Nah, kalau di kota kecil itu Rp5.500, kalau di kota besar Rp6.500, karena di hostel itu pasti lebih murah, biayanya lebih murah, dan kita juga nggak perlu bayar listrik, bayar internet. Sementara kalau misal kita ngekos, kita harus bayar listrik sendiri. Kadang ada yang meminta untuk uang air dan uang kebersihan dan segala macamnya. Nah, itu konsekuensi yang harus diterima kalau kita tinggal di luar hostel. Kak, aku agak bingung sama kelas X, kelas 10-nya India itu setara apa? Dulu kakak daftar pakai nilai ijazah SMP atau pakai nilai kelas 10? Nah, jadi sistem level pendidikan di India itu agak beda dengan level pendidikan di Indonesia. Kalau di kita kan dibagi jadi SD, SMP, SMA. Nah, kalau di India itu jenjang pendidikannya kelas 1 sampai kelas 5, lalu ada kelas 6 sampai kelas 10. Nah, jenjang pendidikan yang ketiga itu adalah kelas 11 dan 12. Jadi kelas 10 yang dimaksud itu lulus jenjang kelas yang kedua, kelas 6 sampai kelas 10. Tapi karena di Indonesia nggak seperti itu, aplikan atau teman-teman yang mau daftar bisa dengan menggunakan nilai SMP dan SMA. Nanti mungkin aku akan jelasin lagi mengenai sistem level pendidikan di India di video ya nanti deh. Next, pilihan 1, 2, 3 itu semacam prioritas gitu nggak sih Kak? Kayak SBMPTN kali ya. Misalnya diterima di universitas pilihan 1 dan 2, terus ICCR akan pilih dari pilihan pertama. Nah, sebenarnya itu kewenangan ICCR untuk memutuskan. Tapi bisa jadi itu salah satu pertimbangan juga untuk ICCR memutuskan. Misalnya gini, teman-teman lolos di semua pilihan universitas, ICCR akan mempertimbangkan apakah teman-teman akan diberikan beasiswa yang pertama karena adanya kuota yang terbatas. Nah, yang kedua, ICCR akan mempertimbangkan ke kampus mana mereka akan memberikan beasiswa kepada teman-teman. Karena ada berbagai pertimbangan ya, bisa jadi misalkan prioritas pilihan kalian, kemudian apakah di universitas tersebut ada alumni atau mahasiswa Indonesia di sana, juga ada pertimbangan yang lain. Kak, kalau diterima ICCR itu kan dapat email, cuma 1 email penerimaan doang atau bisa lebih dari 1 email, tergantung universitas yang kalian terima. Mungkin maksud pertanyaan adalah apakah kita akan dapat banyak email dari, misalkan kita diterima di 3 universitas, apakah kita akan dapat 3 email kayak gitu ya. Nah, dari pertanyaan sebelumnya aku udah jelasin kali ya, mungkin di video selanjutnya juga udah dijelasin. Bisa jadi kita diterima dari lebih satu universitas, tapi ICCR hanya akan grant atau memberikan beasiswa di satu universitas dan dengan satu jurusan aja. Nah, dan email yang akan diterima oleh awardee atau teman-teman yang lolos adalah email dari GNICC, Kedutaan India di Jakarta, seperti itu. Jadi kemarin itu ada yang dapat email dari universitas suruh wawancara, bukan dari email kedutaan. Kalau case gitu gimana Kak? Tetap ikutin aja atau tunggu email dari kedutaan? Kalau undangan untuk wawancara berarti masih dalam proses seleksi penerimaan di kampus atau universitas. Jadi saran aku teman-teman, kalau ada undangan wawancara dari kampus ikutin aja, karena itu masih dalam proses seleksi penerimaan. Dan aku ingetin sekali lagi bahwa pernyataan teman-teman diterima atau lulus itu hanya dari emailnya Kedutaan India di Jakarta. Masuk ke tips. Jadi sekarang aku mau share tips mengenai beasiswa ICCR berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman awardee ICCR lain.
Yang pertama mengenai pilihan universitas, karena ini merupakan salah satu poin penting dari beasiswa ICCR itu. Di video sebelumnya aku udah jelasin bahwa di tahun ini kita sebagai aplikan diberikan kesempatan untuk memilih 5 universitas dan juga 5 jurusan. Nah, sebelum memilih, pastikan kalau teman-teman udah cek di website kampus tujuan teman-teman ada di mana lokasinya. Di web juga ada penjelasan singkat tentang kota dan universitas, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan apakah sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Cek juga nama jurusan yang tersedia di kampus tujuan, cek di websitenya. Jadi berdasarkan pengalaman aku, jadi dulu aku milih di pilihan pertama itu kan S1 International Studies, tanpa aku cek availability-nya apakah di kampus itu tersedia jurusan itu. Dan ternyata setelah aku udah kuliah di India aku baru tahu bahwa di India nggak ada jurusan International Studies atau HI untuk jenjang S1. So I missed one opportunity. Satu peluang aku buang gitu aja. Dan juga pastikan nama jurusan itu nanti teman-teman tulis di form pendaftaran itu sesuai dengan nama jurusan yang tersedia di kampus. I hope you don't make the same mistake that I did. Jadi itu yang pertama, cek availability dari jurusannya, juga nama jurusannya itu harus tepat. Kemudian teman-teman bisa cari informasi apakah di kampus atau jurusan itu ada mahasiswa atau alumni Indonesia di sana, karena biasanya kalau udah ada mahasiswa atau alumni Indonesia sebelumnya di kampus itu, dari pihak kampus di kampus peluang kita di kampus itu lebih besar. Jadi pastikan bahwa 5 pilihan itu pilihan yang benar-benar teman-teman mau, karena even we passed di semua pilihan kampus itu, ICCR yang akan menentukan di kampus dan jurusan mana beasiswa kita. Terus recommendation letter, menurutku itu juga salah satu poin penting. Untuk aplikan yang masih sekolah atau kuliah bisa minta surat rekomendasi dari guru atau dosen, dan untuk aplikan yang sudah bekerja atau sedang bekerja bisa minta surat rekomendasi dari kantor atau institusi tempat kalian bekerja. Tapi ada satu surat rekomendasi yang lebih ampuh, itu surat rekomendasi dari dosen di universitas tujuan kita. Cerita sedikit, jadi ada salah satu awardee yang melakukan komunikasi cukup intens dengan salah satu dosen di Goa University, and not surprisingly dosen itu mau untuk kasih surat rekomendasi untuk kakak awardee itu, and yes, ICCR granted her scholarship. Nah, itu salah satu poin plus kalau kita dapat surat rekomendasi letter dari dosen universitas di India. Gimana caranya bisa komunikasi dengan dosen di kampus luar negeri? Well, yang aku tahu di web salah satunya di web kampus aku ada menu faculty members. Jadi tersedialah di sana nama-nama dosen dan nomor telepon, juga email dosen pengajar. So reach them through that email. Tapi pinter-pinter kalian gimana membangun komunikasi yang baik dan juga gunakan etika yang baik. Jangan sampai kalian baru kenal tiba-tiba minta recommendation letter. Ya pokoknya pinter-pinter kalian lah ya. Terus ada motivation letter. Menurutku salah satu yang penting juga di motivation letter ini, how we sell ourselves, impress and convince ICCR. Jadi gimana kita dalam tanda kutip menjual diri kita, membangun kesan yang baik, juga meyakinkan ICCR kalau kita layak untuk menerima beasiswa ICCR. Mungkin itu aja dari video yang kedua ini.
Bahut syukriya, sekali lagi terima kasih untuk menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Again, feel free to ask, silakan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman penasaran seputar kuliah di India, khususnya di Aligarh Muslim University, dan siapa tahu ada penjelasan aku yang terlewat, jadi bisa tanya langsung. Insyaallah aku akan upload setiap Sabtu dan Minggu. Assalamualaikum.